Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat datang kembali ya warahmatullahi wabarakatuh. di Diklat Online. Kita masih menunggu beberapa peserta yang sedang mencoba masuk. Ya, kita mulai sajalah. Sudah masuk 45 peserta. Dan telah hadir juga ya di antara kita Ibu moderator sama narasumber kita Pak Rahmat, moderator Ibu Lina. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari keempat ya, hari Sabtu ya, tanggal 16 Mei 2020. Kepada moderator dipersilahkan untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan di diklat kita di hari keempat ini. Terlihat Bapak Ibu masih semangat dan telah hadir di tengah-tengah kita semua Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Rahmat Umpaya MPD. Mungkin sebelum ke materi saya perkenalkan dulu. Beliau ini adalah guru di SMPN 1 Ciaur Buti. Lahir di Ciamis tanggal 27 Juli 1977. Pendidikan terakhir S2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Alamat rumahnya di Perum Teras Ciamis, Blok B6, Dusun Desa Sukasetia, RT 01 RW 01 Ciaur Buti Ciamis. Moto hidupnya belajar sepanjang hayat. Pengalaman belajar beliau sudah 4 sekolah dan beliau mengawali karirnya sebagai guru bantu selama 3 tahun di SMP 1 Sindangkasih sejak tahun 2004 sampai dengan 2006. Kemudian di tahun 2006 beliau diangkat PNS dan ditugaskan di SMPN 3 Panumbangan sampai dengan tahun 2010. Kemudian beliau mutasi ke SMK Nurul Huda Panumbangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Dan di tahun 2014 sampai dengan sekarang beliau bertugas di SMPN 1 Ciaur Buti dan menjabat sebagai Wakasek Kurikulum SMPN 1 Ciaur Buti. Beliau juga aktif mengikuti berbagai pelatihan, baik yang diikuti secara mandiri ataupun diundang langsung oleh P4TK atau Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Dan ini adalah 3 pendidikan dan pelatihan 3 tahun terakhir yang beliau ikuti. Yang pertama itu adalah diklat yang diikuti oleh beliau di Didamba yang materinya akan disampaikan hari ini. Kemudian yang kedua di diklat kesehatan reproduksi remaja bagi guru SMP dan itu masih di tahun 2020. Kemudian diklat online virtual koordinator training di 2019. Dan kemudian keempat dan kelima masih materi yang sama, yaitu STEM yang kemarin oleh Bapak pengawas dibahas. Dan di pelatihan yang keempat dan kelima ini Pak Rahmat Upaya berhasil melahirkan sebuah buku. Dan kemudian yang ke-6 dan ke-7 diikuti tahun 2017 dan 2018, yaitu diklat instruktur kurikulum dan diklat pendidikan developing inovatif literasi OPS Future Global Challenge di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Selain aktif mengikuti pelatihan, beliau juga aktif menulis, terbukti dengan sudah melahirkan 3 jenis buku
dengan judul yang pertama pendidikan karakter menghadapi era milenial, kemudian yang kedua gerakan literasi sekolah, dan yang ketiga implementasi STEM. Ini bukunya duet dengan Ibu Ketua, Ibu Lilin Herlina. Kemarin ada yang sempat bertanya, mungkin kurang paham dengan model pembelajaran PJBL STEM. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang memiliki buku ini, insya Allah bisa lebih paham apa itu PJBL STEM. Kita akan tenang promosi bukunya Pak Rahmat dengan Ibu Lilin Herlina. Mangga, jika ada yang membutuhkan ketiga buku ini bisa menghubungi ke Pak Rahmat atau ke Ibu Lilin Herlina sebagai Ketua MGMP Kabupaten Ciamis. Mungkin itu sedikit tentang Bapak narasumber kita, dan materi saat ini adalah membahas suhu dan kalor. Supaya tidak menyita waktu, kita mulai saja. Baik Bapak Ibu, mangga nanti pemaparan dulu dari narasumber, kemudian jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin bisa lewat chat dan nanti saya bacakan. Mangga kepada Bapak narasumber saya persilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Lina Miriana, SPD, dan host Bapak Ahmad Saifullah, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di acara diklat online hari keempat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini mungkin saya bukan sebagai narasumber, saya sharing saja mungkin karena mendapat amanah baik dari P4TK maupun dari Dinas Pendidikan, karena saya sebelumnya mengikuti diklat Sidamba tentang suhu dan kalor. Jadi di diskusi ini kita sharing saja. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah lebih kompeten karena materi suhu dan kalor ini adalah materi yang juga dipelajari di kelas 7 untuk di SMP. Ya, kita mungkin mengingat kembali materi tentang suhu dan kalor. Baik, Bapak Ibu, kita masuk saja kepada materinya. Nah, alhamdulillah. Jadi tema hari ini, ya materinya materi profesi. Kalau sebelumnya mungkin materi tentang pedagogis, yaitu penyusunan RPP. Kemudian yang kemarin adalah pembelajaran online, itu pedagogis, dan sekarang mengenai materi profesional, yaitu konsep suhu dan kalor. Dilanjutkan Pak. Sebelum ini ada tayangan video. Bapak Ibu bisa disimak dulu tentang video. Apakah Anda merasakan cuaca yang panas akhir-akhir ini? Silakan. Iya, panasnya emang bukan main emang. Ini udah hampir mau 2 bulan kali ya. Panasnya berasa banget, apalagi bulan-bulan ini berasa banget. Kita ampun dah Bu, panasnya luar biasa Bu. Saya Bu nyampe 2 AC, nyampe 3 AC Bu. Saya nyalain Bu di atas mobil. Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Fahri Rajab mengatakan, suhu panas memang tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan suhu di beberapa
Belum jalan Pak videonya. Beberapa wilayah mencapai 35 derajat Celcius seperti di Medan dan Tangerang. Fahri menyebut hal ini disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari pergantian musim yang memasuki kemarau hingga tutupan awan yang cukup tipis, sehingga sinar matahari langsung masuk ke bumi. Jalan video Pak. Pertama karena memang kita sedang ada yang sudah menuju kemarau dan ada yang peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Yang kedua karena memang matahari yang maksimum, karena memang posisi matahari ini dari posisi ekuator sedang bergerak ke utara. Nah, kemudian yang ketiga karena memang tutupan awan yang minim. Fahri menambahkan curah hujan juga sudah mulai berkurang, walau di beberapa daerah masih berpotensi hujan, seperti Depok, Bogor, wilayah Sumatera bagian barat, dan Sulawesi bagian timur. Diperkirakan musim kemarau akan berlangsung antara Juli dan Agustus 2020. Ia mengingatkan masyarakat agar menjaga kesehatan dengan membagi asupan minum yang cukup saat sahur dan berbuka, sehingga tubuh tidak kekurangan cairan. Sementara itu, masyarakat yang bertani diimbau agar mewaspadai terjadinya kekeringan ataupun kebakaran hutan dan lahan. Sandra Insanasari, Denny Irfan, Jakarta. Berikut tayangan tentang sekilas video tentang suhu panas yang melanda wilayah Indonesia. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini tentang suhu dan kalor. Dilanjut Pak tampilannya. Jadi suhu dan kalor ini adalah suatu yang sudah tidak aneh dalam kehidupan kita dan di lingkungan kita. Kita tidak lepas dari pengaruh suhu dan kalor. Dilanjut Pak. Nah, ini pendahuluannya. Di alam modernitas seperti ini, jadi penerapan kalor di bidang teknologi itu sudah tidak sulit kita temukan. Bahkan juga mungkin terdapat di rumah Anda, yaitu misalnya ada alat-alat yang menggunakan suhu, lemari es, yaitu suatu mesin yang diantaranya mengubah suatu air menjadi es, AC atau air conditioning, yaitu sebuah alat untuk mengkondisikan keadaan udara dari panas menjadi dingin atau digunakan sebagai penyejuk udara. Dilanjut Pak. Nah, suhu, mungkin Bapak yang Ibu, guru yang hebat, kita dari buku yang kita pelajari, buku SMP, itu bahwa suhu itu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengetahui dengan pasti dingin atau panasnya suatu benda, maka kita memerlukan suatu besaran yang dapat diukur dengan alat ukur. Sebagai contoh, apa yang kita rasakan ketika kita minum es? Dingin, ya bukan? Nah, es itu akan terasa dingin. Apa yang kita rasakan ketika kita merebus air? Lama-kelamaan air yang kita rebus yang tadinya dingin akan menjadi panas. Nah, bisakah kita mengukur suhu dengan tangan kita? Mungkin untuk membedakan bisa. Tangan kita untuk membedakan suhu ya, dingin dan panas. Akan tetapi tangan kita tidak bisa menjadi alat ukur yang akurat, yang tepat untuk mengukur berapa besaran suhu. Kita tentu memerlukan cara untuk membedakan derajat panas atau dingin suatu benda yang tepat. Maka ada alat pengukur suhu. Nah, alat pengukur suhu itu mungkin dinamakan, kita ketahui bersama, adalah termometer. Ini sejarah singkat
pengukur suhu, yaitu termometer. Jadi alat pengukur suhu itu termometer pertama kali dibuat atau ditemukan oleh Galileo Galilei sekitar tahun 1564 sampai dengan 1642. Termometer ini disebut sebagai termometer udara waktu dibuat oleh Galileo Galilei. Termometer udara ini terdiri dari sebuah bola kaca yang dilengkapi dengan sebatang pipa kaca yang panjang. Jika bola kaca dipanaskan, udara di dalam pipa akan mengembang sehingga udara keluar dari pipa. Namun ketika bola didinginkan, udara di dalam pipa menyusut ke dalam pipa. Terudara peka terhadap perubahan suhu sehingga udara saat itu dilanjutkan, Pak. Nah, sekarang kita secara umum bagian-bagian termometer yang sekarang itu yang digunakan terdiri dari 3 komponen atau 3 bagian. Yang pertama adalah pipa kaca berupa pipa kapiler hampa, ya, hampa udara, yang bagian bawahnya ada tandon zat cair. Kemudian yang kedua skala yang terdapat pada bagian luar termometer, dan yang ketiga ada zat cair yang berisi air raksa atau alkohol. Selanjutnya, termometer dibuat berdasarkan prinsip perubahan volume atau pemuaian volume yang mungkin nanti akan dibahas pada materi berikutnya di akhir. Termometer yang tabungnya diisi dengan raksa kita disebut termometer raksa. Dan termometer raksa dengan skala Celcius ada juga skala yang lain nanti. Termometer yang sering dijumpai dalam keseharian itu adalah termometer skala Celcius. Jadi termometer tergantung jenis zat cairnya, ada termometer raksa dan ada termometer alkohol. Berikutnya, nah, prinsip kerjanya ketika suhu bertambah, maka air raksa atau alkohol yang ada dalam tabung atau pada pipa kapiler itu akan memuai. Pemuaian air raksa atau alkohol lebih besar dibandingkan dengan pemuaian pipa kapilernya. Nah, naiknya ketinggian permukaan air raksa atau alkohol dalam pipa kapiler terbaca sebagai kenaikan suhu. Kemudian berikutnya, nah, ini beberapa kelebihan dan kekurangan termometer air raksa. Termometer air raksa, kelebihannya yang pertama adalah tidak membasahi dinding kaca. Yang kedua, mudah dilihat karena warnanya mengkilap. Yang ketiga, perubahan volume air raksa teratur. Yang keempat, jangkauan suhu antara negatif 40 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Kemudian cepat menyesuaikan dengan suhu benda. Sedangkan kekurangannya dari termometer air raksa ini adalah air raksa beracun, kemudian tidak mampu menjangkau suhu yang sangat rendah, biayanya cukup mahal. Berikutnya, termometer alkohol. Kelebihannya harganya murah, mampu mengukur suhu rendah sampai negatif 120 derajat Celcius, kemudian perubahan volume alkohol lebih besar sehingga dapat mengukur lebih teliti. Kekurangannya pertama adalah membasahi dinding kaca. Yang kedua, sulit diamati karena warnanya bening. Nah, oleh karena itu supaya lebih jelas biasanya alkohol diberi warna. Biasanya rata-rata warnanya merah. Mengapa kita menggunakan cairan yang jarang dijumpai di kehidupan kita sehari-hari seperti air raksa dan alkohol? Mengapa kita tidak menggunakan cairan yang sering kita jumpai seperti air? Jawabannya adalah karena pertama, ada beberapa alasan. Air membasahi dinding kaca. Yang kedua, air tidak berwarna sehingga sulit dibaca batas ketinggiannya. Jadi harus sama seperti alkohol diberi warna. Yang ketiga, jangkauan suhu terbatas.
yaitu antara 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Karena di bawah 0 air itu akan berubah wujud menjadi padat, dan di atas 100 derajat Celcius air berubah menjadi gas. Kemudian perubahan volume air sangat kecil ketika suhunya dinaikkan. Jadi air mungkin memiliki kalori jenis ya, yang koefisien Mue'nya cukup besar sehingga sangat kecil ketika suhunya dinaikkan. Perlu kalori yang sangat besar untuk cepat memuai. Kemudian hasil bacaan yang didapat kurang teliti karena air termasuk penghantar panas yang kurang baik. Berikutnya, macam-macam termometer ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi berdasarkan zat air yang ada di dalamnya, sekarang termometer laboratorium ya, baik air raksa maupun alkohol itu biasanya digunakan di lab. Jangkauan ukurnya biasanya 0 sampai 100 untuk penggunaan lab. Kemudian termometer badan atau klinis, jangkauan suhunya sekitar 35 sampai dengan 40 derajat Celcius. Itu biasanya untuk mengukur suhu badan manusia. Yang ketiga, termometer optik atau pirometer, itu untuk mengukur suhu benda-benda pijar. Biasanya untuk mengukur dengan menggunakan sensor radiasi. Nah, sekarang virus corona biasanya untuk mengukur suhunya itu dengan menggunakan pirometer dengan sensor radiasi panas yang ada dalam benda atau dalam tubuh. Kemudian termometer Stick-Bellani untuk mengetahui suhu maksimum dan suhu minimum. Kemudian termometer industri untuk mengukur suhu mesin-mesin industri, termometer ruang dan lain-lain. Banyak jenisnya, tergantung penggunaannya. Kemudian termometer itu ada 4 macam berdasarkan skala suhunya. Ada skala Celcius, itu yang membuatnya adalah under Celcius. Titik bekunya mulai 0 derajat dan titik bijinya 100 derajat Celcius. Yang kedua, skala Reaumur, pembuatnya RAF de Reaumur, titik bekunya 0 derajat dan titik didihnya 80 derajat Reaumur. Yang ketiga, skala Fahrenheit, penemunya Gabriel Fahrenheit, titik bekunya 30 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Yang keempat, skala Kelvin, penemunya William Thomson Kelvin, titik bekunya 273 Kelvin dan titik didihnya 373 Kelvin. Berikutnya, nah ini hubungan skala suhu pada termometer yang tadi untuk Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Ya, ini Bapak Ibu sudah terbiasa dengan materi ini. Ya, kita mengingat-ingat kembali sama sambil belajar. Yang untuk Celcius dari 0 sampai 100 masih Pak back dulu. Nah, 0 sampai 100 itu rentangnya adalah 100. Kalau Reaumur dari 0 sampai 80 rentangnya 80. Fahrenheit mulainya titik tetap bawahnya dari 32 sampai 212. Itu rentangnya itu 180. Dan Kelvin awalnya 273, paling atasnya 373, titik tetap atasnya. Rentangnya 100. Jadi kalau menggunakan perbandingan itu semuanya dibagi 20, maka untuk Celcius perbandingannya 5, untuk Reaumur 4, untuk Fahrenheit 9, dan untuk Kelvin 5. Dilanjut Pak Muhammad Saiful, dilanjut. Nah, dari perbandingan tadi kita dapat memperoleh formula atau rumus untuk digunakan dalam rangka mengkonversi skala suhu. Di antaranya untuk suhu Fahrenheit dari Celcius itu adalah rumusnya dengan, karena tadi Fahrenheit, maka Fahrenheit itu skalanya 9, maka dia ada di atas. 9 per 5. 5 itu adalah skala dari Celcius. 9 per 5 kali suhu Celciusnya. Kemudian plus 32. Nah, kenapa plus 32? Karena Fahrenheit dimulai dari titik bawahnya adalah 32.
Kemudian kalau sebaliknya bagaimana dari Fahrenheit ke Celcius? Itu adalah karena yang dicari adalah Celcius, 5. Skala untuk Celcius adalah tadi 5. Jadi 5 dari Fahrenheit-nya adalah skala 9, jadi 5/9 dikali T Fahrenheit dikurangi dulu 32 derajat Celcius. Kemudian dari Fahrenheit ke Reaumur. Reaumur itu skalanya tadi 4. Nah, dari Reaumur ke Fahrenheit, maka T Fahrenheit itu adalah 9/4 dikali suhu Reaumur. Sama, karena Fahrenheit dimulai dari 32, maka plus 32. Sebaliknya, kalau dari Fahrenheit ke Reaumur, yaitu adalah 4/9 kali T Fahrenheit dikurangi 32. Selanjutnya dari Celcius ke Reaumur itu adalah 4/5. 4 adalah skala untuk T Reaumur dan 5 skala untuk Celcius dikali T Celcius. Sebaliknya dari Reaumur ke Celcius adalah TC sama dengan 5/4 kali T Reaumur. Dan untuk dari Kelvin, dari Celcius ke Kelvin itu tinggal 273 ditambah T Celcius. Sebaliknya dari Kelvin ke Celcius yaitu T Kelvinnya tinggal dikurangi 273. 273 itu karena awal tadi untuk suhu Kelvin dimulai dari 273. Berikutnya, nah contoh soal konversi suhu, Bapak Ibu. Di sini ada soal UN Fisika SMP tahun 2015. Ya, perhatikan gambar termometer Fahrenheit dan Celcius berikut ini. Di sini ada gambar dengan menggunakan suhu skala Fahrenheit tertera 95 derajat Fahrenheit. Dan di Celcius masih bertanda X. Ya. Nah, nilai X adalah berapa? Maka kita jawab, diketahui bahwa T Fahrenheit-nya adalah 95 derajat Fahrenheit. Ditanyakan T Celcius. Maka sesuai dengan rumus tadi sebelumnya bahwa untuk Fahrenheit ke Celcius yaitu adalah TC sama dengan, nah, kalau di sini 5/9-nya di belakang, nah, bisa saja mau di depan mau di belakang sama. Ya. Jadi 5/9 dikali T Fahrenheit-nya dikurangi dulu 32. Nah, jadi T Fahrenheit dikurangi 32, tadi 95 dikurangi 32 dikali 5/9. 95 dikurangi 30 dia sama dengan 63. Dikali 5/9 sama dengan 35 derajat. Jadi suhu dengan menggunakan termometer Fahrenheit pada angka 95 itu sama dengan kalau menggunakan termometer Celcius sebesar 35 derajat Celcius. Nah, itu sudah biasa ya. Dan seterusnya sama untuk konversi suhu ke skala yang lain, baik ke Reaumur atau ke Kelvin ya, dengan menggunakan pola atau formula perbandingan yang tadi. Kemudian berikutnya tentang kalor, tadi tentang suhu. Kalau suhu tadi derajat panas dingin, kalor itu adalah merupakan bentuk energi. Energinya adalah energi panas yang dapat berpindah karena ada perbedaan suhu. Jadi Bapak Ibu membedakan antara suhu dengan kalor. Kalau kalor itu adalah bentuk energi, yaitu energi panas. Sedangkan suhu itu adalah derajat atau ukuran panas dinginnya suatu benda. Biasanya kalau panas itu suhunya tinggi. Kalau dingin maka suhunya rendah. Baik, kembali ke kalor. Secara alamiah bahwa kalor itu berpindah atau secara spontan itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Sama seperti air. Air itu sebenarnya juga bisa berpindah dari posisi yang tinggi ke posisi yang rendah. Itu secara alami.
Nah, kalor pun begitu, berpindah dari benda yang bersuhu tinggi, atau boleh dikatakan dari benda panas ke benda yang bersuhu rendah, yaitu benda yang dingin. Itu akan secara alamiah akan merambat. Sebelum abad ke-17, orang mengharapkan bahwa kalor merupakan zat yang pindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi sebelumnya bahwa ada yang beranggapan bahwa kalor itu adalah zat. Jika kalor merupakan zat, tentu mempunyai massa. Ternyata benda yang suhunya naik, massanya tidak berubah. Jadi kalor bukanlah zat, tapi kalor adalah bentuk energi. Baik, satuan untuk kalor, satuan untuk menyatakan kalor itu adalah joule. Ya. Pak Ada Rahmat, juga, ya. mohon izin, audionya, kata peserta audionya kurang terdengar. Oh Nah, iya, gitu. sekarang bagaimana Bu? Bagus. Sekarang bagaimana, ada nggak? Bagus. Sekarang bagus, Pak. Bagus. Mantap. Oh, harus dipegang ya? Iya, baik. Pak. Bagus, Iya, Pak. ya. Terima Baik, kasih, Pak dilanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, satuan untuk menyatakan kalor itu adalah joule atau kalori. Joule menyatakan satuan usaha atau energi. Ya. Nah, satuan joule merupakan satuan kalori yang umum digunakan dalam fisika. Ya, dalam fisika. Sedangkan kalori menyatakan satuan kalor. Ya. Biasanya kalori biasanya digunakan untuk kandungan dalam bahan makanan. Contohnya sepotong roti memiliki kandungan energinya 200 kalori dan sepotong daging memiliki kandungan energi 600 kalori. Nilai 1 kalori itu artinya banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan 1 kilogram ya, air agar suhunya naik ya, 1 derajat Celcius. Jadi 1 kalori itu adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk menaikkan 1 kilogram air agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Berikutnya, nah, hubungan antara kalori dengan joule itu 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 kalori 4,2 joule, atau dibalik 1 joule itu adalah 0,24 kalori. Berikutnya Pak. Nah, bagaimana pengaruh kalor terhadap benda? Ya, sebagaimana kita ketahui dan sudah kita pelajari, yang pertama pengaruh kalor terhadap suhu benda. Kalor merupakan energi yang diterima atau dilepaskan suatu benda. Ya, kalor yang diterima suatu benda bisa berasal dari sumbernya. Misalnya sumber kalor itu matahari, kemudian api, atau benda-benda lain yang bisa menghasilkan kalor. Kalor yang diterima oleh benda dapat mengubah suhu benda. Jadi yang pertama, pengaruh kalor ya, terhadap suhu benda itu adalah dapat mengubah suhu benda. Ketika kalor diberikan kepada air misalnya, maka suhu air akan bertambah. Nah, jadi pengaruh kalor itu adalah mengubahnya, itu adalah menaikkan. Jadi ketika benda mendapat kalor, maka benda itu suhunya akan naik atau akan bertambah. Makin banyak kalori yang diberikan, makin banyak pula perubahan pada suhu air ya, atau kenaikan suhu air. Bila kalor terus diberikan, lama-kelamaan air akan mendidih. Nah, ketika air sudah mendidih, suhu air tidak akan bertambah, melainkan tetap. Ya, dapat disebutkan bahwa kalor dapat mengubah suhu zat, yaitu dapat menaikkan suhu zat atau benda. Pengaruh kalor yang kedua terhadap wujud benda. Ya. Perubahan wujud zat yang disebabkan oleh kalor diantaranya yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair atau sebaliknya ya, dari cair menjadi padat. Contohnya yang terjadi pada lilin yang sedang menyala, itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kalau yang dari cair menjadi padat, yaitu
ketika membuat es batu ya, di lemari es itu adalah air menjadi padat. Kemudian yang kedua, perubahan wujud dari cair menjadi gas dan sebaliknya. Fenomena ini terjadi pada peristiwa ketika memasak air tadi ya, dari cair menjadi gas atau uap air. Kemudian sebaliknya, dari gas menjadi cair itu terjadi pada fenomena hujan, yaitu proses pengembunan. Kemudian yang ketiga, perubahan wujud dari padat menjadi gas dan sebaliknya. Peristiwa ini terjadi pada kapur barus, yaitu terjadi proses menyublim dari padat menjadi gas. Jadi kapur barus kalau disimpan tadinya padat, lama-kelamaan akan menguap menjadi gas, berkurang dan akhirnya habis. Sedangkan benda gas yang berubah menjadi padat, contohnya pada asap knalpot, asap knalpot berubah menjadi jelaga atau benda padat ketika menyentuh permukaan di dalam bagian knalpot. Bapak Ibu, dilanjutkan. Tadi sudah kepada pengaruh kalor terhadap benda ya. Sekarang kalor lebur dan kalor beku. Kalor yang diperlukan untuk melebur 1 kg zat padat menjadi 1 kg zat cair pada titik leburnya itu dinamakan kalor lebur. Jadi kalor lebur itu adalah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 kg zat padat menjadi 1 kg zat cair pada titik leburnya. Itu adalah pengertian kalor lebur. Kemudian pengertian atau definisi kalor beku yaitu kalor yang dilepaskan pada waktu 1 kg zat cair untuk menjadi 1 kg zat padat pada titik bekunya. Nah, jika banyaknya kalor yang diperlukan oleh zat yang masanya M kilogram untuk melebur adalah Q joule, maka kalor lebur itu dapat kita tulis atau kita peroleh dengan rumus L itu adalah Q per M. Atau kita kalau mencari Q-nya adalah tinggal M dikalikan L. Itu dalam kalor lebur. Jadi kalau lebur L sama dengan Q per M, atau kita dapat oleh kalor untuk melebur yang dibutuhkan untuk melebur itu Q sama dengan M dikali L, di mana L-nya adalah kalor lebur, satuannya joule per kilogram, Q adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan dalam kurung satuannya joule, dan M adalah massa, satuannya kilogram. Lanjut Pak, dilanjut slide-nya. Nah, nilai kalor lebur tiap benda berbeda-beda untuk zat yang berbeda. Di sini diperoleh untuk air itu titik leburnya ya, dari padat menjadi cair itu pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, kalor leburnya yang dibutuhkan adalah 336.000 joule per kilogram. Kemudian untuk alkohol titik leburnya min 97, kalor leburnya 69.000 joule per kilogram. Raksa min 39, titik leburnya, kalor leburnya 120.000. Aluminium titik leburnya 660 Celcius, kalor leburnya 403 joule per kilogram. Tembaga titik leburnya 1083 derajat Celcius, kemudian kalor leburnya yang dibutuhkan 206.000 joule per kilogram. Berikutnya platina, titik leburnya 1769 derajat Celcius, kalor lebur yang dibutuhkan kalau leburnya adalah 113.000 joule per kilogram. Dan timbal titik leburnya 327 derajat Celcius, kalor leburnya atau kalor yang dibutuhkan untuk meleburnya adalah 25.000 joule per kilogram. Jadi tadi ada titik lebur yang berbeda-beda untuk setiap zat. Nah, kemudian kalori yang dibutuhkan untuk meleburnya pun berbeda-beda. Nah, bagaimana untuk perhitungan kebutuhan kalor? Nah, pemberian kalor itu menyebabkan tadi suhu benda berubah atau suhu benda naik. Nah, makin banyak kalori yang diberikan pada suatu benda, maka suhu benda tersebut makin tinggi. Berarti kalor sebanding dengan perubahan suhu. Jadi
kalor sebanding dengan perubahan suhu. Selain itu bergantung pada massa dan perubahan suhu, kalor yang diperlukan agar suhu benda naik juga bergantung pada kalor jenis zat. Sehingga kita peroleh untuk menghitung berapa jumlah kalori yang diperlukan atau dilepaskan oleh sebuah zat atau sebuah benda untuk mengubah suhu sistem, untuk merubah suhu sistem. Dalam merubah suhu sistem, maka itu diperoleh rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M-nya adalah massa, bisa satuannya gram atau kilogram, kemudian C-nya adalah kalori jenis zat, kalori per gram derajat Celcius atau joule per kilogram. Delta T yaitu perubahan zat atau perubahan suhu, yaitu satuannya derajat Celcius. Itu adalah menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan ketika merubah suhu zat, yaitu bisa naik atau turun. Kemudian berikutnya berapa jumlah kalori yang dibutuhkan ketika saat berubah wujud zat atau berubah fasa zat. Zat itu bisa berbentuk padat, tadi cair atau gas. Ketika terjadi perubahan wujud atau perubahan fasa, maka sejumlah kalor ada yang dilepas atau ada yang diserap. Nah, maka untuk menghitung kalornya, berapa besar kalornya, maka diperoleh rumus Q sama dengan M dikali L. Ya, tadi juga sudah disebutkan sebelumnya, di mana Q adalah kalor, satuannya bisa kalori atau tadi joule, M sama dengan massa, satuannya gram atau kilogram, L itu adalah kalor laten atau yaitu kalor lebur tadi. Kalor penguapan untuk air itu pada suhu 100 derajat Celcius 530 kalori per gram. Kemudian kalor peleburan es pada saat 0 derajat Celcius adalah 80 kalori per gram. Dilanjut, Pak. Dilanjutkan. Ya. Nah, kalor jenis zat tiap benda berbeda-beda. Apa pengertian kalor jenis zat? Kalor jenis zat itu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilo zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, berapa kalor jenis zat untuk timbal di sini ya? 128 joule per kilogram derajat Celcius. Emas 129 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian raksa 140, tembaga 400, aluminium ya. Berikutnya es ether, alkohol, air itu adalah 4.200 joule per kilogram. Beton 800 joule per kilogram derajat Celcius. Itu kalori jenis zat. Contoh, ini ada soal berapa banyak energi yang harus dikeluarkan lemari es dari 150 kg air pada suhu 20 derajat Celcius untuk membuat es pada min 12 derajat Celcius atau menjadi suhu negatif 12 derajat Celcius. Ini dari ya, kalau kita gambarkan bahwa siklus air itu begitu ya. Jadi ada 3 tahap karena ada beberapa fase. Yang pertama itu di suhu 20 derajat Celcius pada suhu atau temperatur 20 derajat Celcius ini wujud air dalam bentuk cair, maka untuk turun dulu ke min 12 itu harus ke 0 dulu, ke suhu 0 dulu. Jadi ada perubahan suhu dari 20 ke 0 derajat Celcius, maka kita gunakan rumus kalornya itu adalah rumus yang untuk perubahan suhu, yaitu MC delta T. Karena masih bentuknya air, maka M-nya M air, karena kemudian kalau jenis air, kemudian deltanya adalah perubahan suhu dari 20 ke 0. Kemudian di 0 derajat itu terjadi perubahan wujud zat. Maka kalor yang diperlukan untuk perubahan wujud zat dari cair menjadi gas itu Q2 itu adalah M kali L. Ya.
massa es, karena sudah berbentuk es maka massa es dikali kalor lebur es. Kemudian dari 0 ke min 12 derajat Celcius itu ada perubahan suhu, yaitu penurunan suhu. Maka menggunakan lagi rumus Q sama dengan MC delta T. Tetapi di sini C-nya lagi sudah bukan C air tapi sudah kalor jenis es. Sehingga nanti untuk menghitungnya adalah Q totalnya adalah kalori yang totalnya atau jumlah kalori yang diperlukannya adalah hasil dari Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Itu konsepnya dulu, belum dihitung. Dilanjutkan ke slide berikutnya. Pak M. Saiful. Ya, Pak. Harus standby nih Pak M. Saiful yang memindah-mindah slide-nya. Sudah pindah, Pak. Pak M. Saiful, slide-nya menjadi tidak ada. Ada apa sekarang? Ada apa sekarang? Ada. Nah, kemudian berikutnya tentang asas Black. Itu dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Joseph Black sekitar tahun 1720 sampai 1799. Menyatakan, ya, asas Black ini menyatakan jika ada dua macam zat yang berbeda suhunya dicampurkan atau disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor yang sama banyaknya dengan kalori yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, pernyataan di atas dapat diringkas sebagai berikut. Kalori yang dilepas oleh suatu benda sama dengan kalori yang diterima oleh benda lain. Sehingga disederhanakan kalor lepas sama dengan kalor terima atau Q lepas sama dengan Q terima. Hukum asas Black. Contoh. Jadi asas Black ini adalah ketika ada dua benda yang dicampurkan. Contoh, 100 gram air dengan suhu 30 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air bersuhu 80 derajat Celcius. Berapa suhu campurannya? Diketahui kalau jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi ada dua buah air, yaitu yang bersuhu 30 derajat, itu 100 gram, dan 50 gram yang bersuhu 80 derajat Celcius. Maka penyelesaiannya adalah, yang pertama itu yang air dingin berarti air yang bersuhu 30 derajat Celcius, yang agak dingin nih. Masanya 100, kita tulis M1 100 gram, suhunya T1-nya 30 derajat Celcius. Kemudian air yang bersuhu lebih panas 80 derajat Celcius itu T2, dan massa M2-nya adalah 50 gram, tadi di soal diketahui. Maka menggunakan asas Black bahwa Q yang diserap sama dengan Q yang dilepas. Q yang diserap adalah air yang dingin, berarti dia menyerap kalor. Maka M1 kali C1 kali delta T1 itu sama dengan kalori yang dilepas oleh air yang panas, yaitu M2 kali C2 kali delta T2. Kita masukkan 100 kali 1 dikalikan T. T di sini adalah T hasil campuran, ya. T dikurangi 30 karena suhunya tadi 30 dikurangi T1 sama dengan 50 gram yang air kedua dikali 1 dikali 80 dikurangi T campuran. Sehingga 100 T dikurangi 300 sama dengan 50 kali 80 4000 dikurangi 50 kali T 50 T. Kemudian kita pindahkan yang T-nya ke sebelah kiri, 100 T ditambah 50 T menjadi 150 T. Kemudian yang 3000 pindah ke sebelah kanan, 4000 tambah 3000 menjadi 7000. Sehingga T-nya adalah sama dengan 7000 dibagi 150 sama dengan 46,7 derajat Celcius. Artinya T ini adalah suhu campuran dari
air panas yang tadi dengan air yang dingin, ya, menjadi 46,7 derajat Celcius. Berikutnya, perpindahan kalor. Nah, kalor dapat berpindah baik secara spontan maupun tidak spontan, ya. Kalau dari dingin ke panas itu harus ada perlakuan khusus. Tapi kalau dari panas ke dingin itu adalah alamiah atau spontan. Nah, perpindahan kalor atau panas dapat dibagi menjadi 3. Ya, pertama, berdasarkan medium perantaranya, pertama adalah secara konduksi, yang kedua secara konveksi, yang ketiga secara radiasi. Secara konduksi yaitu adalah perpindahan kalor melalui medium tanpa dengan perpindahan partikel-partikel zat dari medium itu. Ya. Mungkin bisa di next-kan itu ya, PowerPoint-nya. Jadi konduksi itu adalah perpindahan atau perambatan kalor, ya, tanpa berpindah partikel-partikel zatnya. Atau kalau logam berarti partikel-partikel logamnya tidak berpindah. Jadi yang berpindah itu adalah energi panasnya. Nah, perpindahan kalornya terjadi secara berantai karena apa? Karena partikel-partikelnya bergetar semakin cepat pada saat kalor yang masuk ke logam semakin besar. Nah, karena desakan-desakan itulah terjadi perpindahan panas. Contohnya untuk konduksi itu adalah besi yang dipanaskan, ya, di satu ujung dengan api, kemudian ujung yang satunya lagi akan terasa panas. Itu perambatan kalor atau perpindahan kalor secara konduksi. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sedang memasak dengan menggunakan logam, maka ketika lama-kelamaan yang kita pegang logam itu akan terasa panas. Itulah secara konduksi. Ya. Kemudian laju konduksi, perpindahan kalor, laju perpindahan kalor secara konduksi itu sebenarnya bisa dihitung dengan menggunakan rumus Q per T itu sama dengan K kali A per L dikali T2 per T1. Q per T-nya adalah laju perpindahan kalor, A-nya adalah luas penampang, kemudian L-nya adalah panjang bahan, K-nya kondusivitas bahan, kemudian delta T-nya adalah selisih suhu, bisa Celsius atau Kelvin. Berikutnya, yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair atau gas biasanya. Pada perpindahan kalor ini, ya, bagian yang mendapat kalor partikel-partikelnya akan berpindah. Jadi pengertiannya bahwa perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat itu ke suhu yang lebih rendah. Ya. Contohnya ketika kita merebus air dari dingin kemudian sampai mendidih, maka ketika ini ada gelembung-gelembung yang berpindah, ya, kalornya dari bawah ke atas. Jadi yang akan mendapatkan panas paling dahuluan yang bersentuhan langsung dengan api. Kemudian lama-kelamaan ke atas akan panas juga. Nah, panas itu karena memang molekul-molekul air yang tadi di bawah kena panas, dia bergerak ke atas, dan sedangkan yang ada di atas yang dingin tertekan turun ke bawah. Nah, itu adalah perpindahan secara konveksi. Bisa terjadi pada zat cair maupun gas. Nah, gas juga bisa mungkin terjadi pada asap atau awan. Nah, untuk menghitung laju perpindahan kalor secara konveksi itu Q per T sama dengan H kali A dikali T2 min T1. H-nya adalah koefisien konveksi, kemudian A-nya adalah luas penampang, delta T-nya adalah selisih suhu. Satuannya bisa Celsius atau Kelvin. Berikutnya
radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor ya, tanpa melalui medium atau perantara, biasanya oleh sinar matahari langsung ke permukaan bumi. Nah, itu adalah secara radiasi. Nah, kecepatan sebuah benda yang meradiasikan energi bisa dihitung dengan delta Q per delta T, E to A kali T pangkat 4. E-nya adalah koefisien pemancaran, tau-nya adalah ketetapan 5,67 kali 10 pangkat min 8, A sama dengan luas permukaan, T-nya adalah suhu. Mungkin rumus-rumus ini, laju kecepatan, sebenarnya di SMP tidak dipelajari, cuma sampai definisi dan aplikasi penerapannya di kehidupan sehari-hari. Perhitungannya ini mungkin di SMA. Berikutnya suhu dan pemuaian. Ya. Ini yang terakhir mungkin. Suhu dan pemuaian. Pada kehidupan sehari-hari, temperatur merupakan indikator panas atau dinginnya benda. Nah, es dikatakan bertemperatur rendah. Ya. Kemudian api dikatakan bertemperatur tinggi. Ya. Sehingga terasa panas, sedangkan es terasa dingin. Berikutnya pemuaian. Nah, pemuaian itu adalah proses bertambahnya ukuran zat atau benda karena mendapatkan kalor. Ya. Jadi tadi di awal bahwa kalor itu dapat merubah wujud zat. Nah, ini dikatakan pemuaian. Jadi pemuaian itu adalah berubahnya ukuran zat karena pengaruh kalor. Ya. Dan pemuaian ini dibagi menjadi 3. Ada pemuaian panjang, kemudian ada pemuaian luas, dan ada pemuaian volume. Untuk zat padat itu terjadi ketiga-tiganya, baik muai panjang, kemudian muai luas, maupun muai volume. Sedangkan untuk zat cair dan gas itu adalah muai volume saja. Jadi muai panjang itu biasanya untuk benda yang panjang, kemudian untuk satu dimensi lah, panjang gitu ya. Misalnya kawat yang sangat kecil, itu nanti pemuaian panjang. Kemudian kalau luas 2 dimensi, berarti ada lebarnya. Misalnya plat, atau kalau digambarkan misalnya tank, ya. Maka atau kaca, ya. Ketika memasang kaca itu ada muai luas, ya. Nah, kalau kacanya tipis, kalau kacanya tebal bisa jadi terjadi pemuaian volume. Itu pada zat padat. Sehingga kenapa PLN gitu memasang kabel tidak langsung kencang, nah, itu adalah dengan mengukur atau mempertimbangkan pemuaian yang akan terjadi pada kabel atau kawat. Jadi untuk menghitung muai panjang tadi adalah perubahannya delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Jadi L0 itu adalah panjang awal, kali alfanya adalah koefisien muai, delta T-nya adalah perubahan panjang. Perubahan suhu. Kemudian kalau yang delta A atau perubahan luas ingat sama, A0 kali beta, bukan alfa tapi beta kali delta T. Dan beta itu ada hubungannya dengan alfa, yaitu 2 kali alfa, dari 2 kali koefisien muai panjang. Kemudian kalau perubahan volume itu adalah delta P sama dengan V0 kali beta kali gamma kali delta T, di mana gammanya itu adalah 3 kali alfa. Pemuaian panjang LT atau delta L. Nah, LT atau itu panjang terakhir, LT itu adalah tinggal L0 ditambah delta L. Jadi panjang mula-mula ditambah dengan perubahan panjang. Sehingga LT bisa dirumuskan LT sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa delta T.
di mana L0 adalah panjang awal, LT adalah panjang pada suhu terakhir, delta L itu adalah perubahan panjang, dan alfanya adalah tadi koefisien muai panjang. Berikutnya Pak, contoh soal untuk pemuaian zat padat. Sebatang baja berpenampang kecil yang panjangnya 20 meter bersuhu 20 derajat Celcius. Baja mengalami pemanasan sampai suhu 40 derajat Celcius. Kemudian didinginkan sampai suhu negatif 30 derajat Celcius. Berapakah perbedaan terhadap panjang awal? Nah, di mana misalnya diketahui koefisien bajanya 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Maka A adalah delta L, yaitu L0 kali A. Sama dengan L0-nya adalah 20 meter, 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dikali delta T. Delta T-nya adalah dari 40 derajat dikurangi 20 derajat Celcius. Nah, dikalikan hasilnya 4,8 mm. Ini adalah muai perubahan panjangnya 4,88. Kemudian sekarang suhunya didinginkan lagi menjadi min 30. Ya. Maka kalau min 30 sama L0-nya 20, alfanya 12,10 pangkat min 6. Nah, perubahan suhunya yang berubah. Jadi min 20 dikurangi 20 menjadi min 50. Nah, hasilnya adalah min 12 mm. Nah, min itu mungkin adalah menyusut. Ya. Kalau plus tadi adalah bertambah panjang. Kalau negatif adalah bertambah pendek atau menyusut. Jadi pemuaian itu tidak selalu panjang. Kalau ke suhu yang rendah bisa menjadi menyusut. Berikutnya Pak. Nah, itu yang kedua, ini contoh untuk muai luas. Sebuah plat baja berbentuk persegi dengan sisi 30 cm bersuhu 20 derajat Celcius. Bila plat baja dipanaskan sampai 130 derajat Celcius, tentukan luas baja sekarang. Nah, maka bahwa beta itu 2 alfa. Alfanya yang tadi ya, 12 kali 10 pangkat min 6, maka dikali 2, maka betanya adalah 24 kali 10 pangkat min 6. Maka rumusnya delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. A0-nya di sini adalah panjang awalnya adalah ya, 900, luasnya adalah 30 cm kali 30 cm, berarti 900 cm persegi. Kali betanya 24 kali 10 pangkat min 6 dikali perubahan suhu, yaitu 130 dikurangi 20. Dihasilkan memperoleh 2,37 cm. Jadi ini adalah muai luasnya 2,37 cm persegi. Kemudian untuk mencari luas akhirnya AT sama dengan A0 ditambah delta A. Ya, luas awalnya 900 ditambah delta A-nya tadi 2,37, di sini 2,38, 2,37, maka diperoleh 902,37 cm persegi. Ini luas akhirnya. Berikutnya Pak. Untuk zat cair, pemuaian zat cair. Tadi untuk zat padat. Volumenya tidak ada contohnya. Kemudian pemuaian zat cair, Pak. Untuk pemuaian zat cair yaitu adalah pemuaian volume. Maka rumusnya adalah Vt sama dengan tadi V0 ditambah 1 ditambah gamma delta T. Gamma di V0 ini adalah volume awal, Vt adalah volume setelah adanya pemuaian, gamma adalah koefisien muai volume, delta T adalah perubahan suhu. Nah, contoh, air sebanyak 2 liter bersuhu 20 derajat Celcius dipanaskan di dalam panci hingga suhunya 50 derajat Celcius. Berapa volume air setelah dipanaskan? Diketahui gamanya 210 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, diketahui V0-nya 2 liter, kemudian perubahan suhunya dari 20 ke 50, maka nanti 50 kurangi 20 adalah 30 derajat Celcius. Gambanya 210 kali 10 pangkat min 6. Maka ditanyakan Vt. Jawab Vt sama dengan rumusnya masukkan V0 dikali dalam kurung 1 tambah gamma delta T. Masukkan 2 kali 1 tambah 210 kali 10 min 6 kali 30.
diperolehlah 2,0126 liter. Ini adalah volume akhir setelah terjadi pemuaian zat cair yang awalnya adalah 2 liter. Nah, terakhir yaitu tentang pemuaian gas. Koefisien muai gas itu semuanya untuk berbagai jenis gas itu sama, yaitu nilai koefisien muai gas itulah 1/273. Rumus umum untuk pemuaian gas juga sebenarnya adalah Pt sama dengan P0 kali 1 ditambah gamma delta T. Nah, kemudian berdasarkan hukum Charles bahwa untuk kondisi tekanan sama atau isobarik namanya, itu bahwa kenaikan suhu sebanding atau berbanding lurus dengan kenaikan volume, sehingga Pi per T itu adalah konstan, sehingga diperoleh juga di sini bentuk formula P1 per T1 itu sama dengan P2 per T2. Jadi untuk mencari keberapa volume setelah terjadi kenaikan suhu P2 pada keadaan tekanan yang sama antara di dalam tabung dengan di luar sekitarnya, itu P per T sama dengan konstan, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Silahkan. Ada beberapa pertanyaan ini Pak Rahmat. Mangga Bu. Yang pertama Pak Rahmat, ini mengenai perpindahan kalor ya Pak Rahmat. Bagaimana caranya memberikan pemahaman ke siswa untuk membedakan antara perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Terima kasih, Pak. Kalor secara konduksi dengan konveksi. Ya baik. Perpindahan kalor secara konduksi mungkin kita kalau ke siswa harus melihat langsung atau menerapkan langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini proses ini perpindahan kalor sebenarnya bisa mengambil dari pelajaran ketika merebus air. Suaranya Pak. Oh ya, ambil pegang. Ya siap. Jadi membedakan perpindahan konduksi konveksi untuk ke siswa kita ambil dari aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang termudah, misalnya di rumah. Ketika saat melakukan perebusan air misalnya, proses konduksi tadi adalah perpindahan kalor ya, melalui medium tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat itu. Ya berarti api tadi menempel kepada panci, misalnya merebusnya di panci. Nah maka panasnya api ke panci, kemudian pancinya ke atasnya menjadi panas, itulah yang disebut dengan konduksi. Jadi melalui medium, melalui zat tersebut tanpa berpindah partikel-partikel zatnya. Jadi partikel aluminiumnya tidak pindah, tetap saja di sana. Tapi panasnya yang berpindah, itulah yang disebut konduksi. Atau ketika saat menggoreng dengan menggunakan logam, tusuk logam misalnya, maka yang dipegang menjadi panas. Yang kena itu minyaknya adalah yang ujung sebelah sana. Kemudian yang konveksi, ya masih ketika merebus air, itu adalah dengan melihat airnya, ya cair. Nah air yang paling bawah itu yang paling pertama kena panas dari api, ya, yang atau dari aluminium yang kena api bagian dasar. Maka yang cepat panas adalah yang dasar. Air yang kena panas dia akan bergerak ke atas karena tadi mendapatkan kalor. Kenapa udara yang kita tiup lebih dingin dari suhu udara? Ya, ketika kita meniup makanan atau minuman yang panas, ya, kemudian udara kita kenapa menjadi dingin, gitu ya?
Padahal sebenarnya udara yang kita itu sebenarnya ya, kalau dengan lingkungan lebih panas. Itu karena dari panas tubuh kita. Ya kalau dibandingkan dengan makanan atau minuman yang panas, pasti suhu makanan itu lebih panas dibandingkan dengan suhu udara yang dikeluarkan oleh mulut kita ketika meniup. Nah, makanya terjadilah perpindahan panas dari makanan atau minuman itu ke udara yang ada di sekitar, termasuk ke udara yang kita hembuskan. Karena tadi bahwa kalor itu ya secara spontan akan berpindah dari yang panas atau bersuhu tinggi ke suhu rendah. Jadi kita terasa lebih dingin itu ya karena tadi dibandingkannya dengan makanan atau minuman yang memang suhunya lebih panas dari suhu yang ditiupkan oleh mulut kita. Dan sebenarnya kecepatan udara itu juga mempengaruhi kepada proses pelepasan kalor yang ada pada makanan dan minuman gitu. Mungkin itu yang dapat bisa saya jawab, Bu. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ini mengenai rumus, Pak, apakah ada aplikasi penggunaan rumus skala suhu pada termometer? Apakah ada yang lebih simpel katanya? Dari berbagai kondisi itu hanya diberikan satu rumus saja untuk mencakup semuanya. Ya, sebenarnya untuk membuat aplikasi bisa-bisa saja. Ya. Itu kan rumus perbandingan sebenarnya. Menggunakan Excel saja sebenarnya bisa. Menggunakan rumus perbandingan. Aplikasi itu tergantung siapa yang mau membuatnya, mau menggunakan apa, mau menggunakan Excel. Yang paling dasar menggunakan Excel bisa. Ya sama seperti kita membuat apa ya nilai akhir dari sebuah penilaian, kita kan menggunakan rumus dimasukkan. Excel juga bisa untuk menghitung konversi suhu. Ketika kita masukkan suhu ini maka keluar. Atau nanti ada aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Nah, saya belum mempelajari aplikasi IT langsung ya untuk mengkonversi dari tidak ada itu dengan aplikasi program pasti ada yang merubah untuk konversi suhu ini. Biasanya di setiap HP itu ada di Android ada juga disisipkan itu ada untuk konversi suhu selain timer gitu ya. Timer alarm biasanya ada konversi suhu. Ketika dimasukkan suhu sekian mau jadi apa, maka berubah. Jadi kalau dasarnya itu menggunakan Excel saja bisa gitu. Cuma dasarnya adalah rumus perbandingan yang tadi. Ya, saya belum punya aplikasi khususnya, Bu. Kalau secara manual di kelas ada, Pak. Gimana, Bu? Kalau di kelas, untuk di kelas maksudnya secara manual di papan tulis misalnya. Oh, di papan tulis? Iya, jadi supaya anak nggak bingung karena terdapat 4 rumus. 4, betul. Ya. Ada 4 formula. Ada 4 formula dan 4 itu juga sebenarnya ada 2, bisa bolak-balik maksudnya. Jadi dasarnya tetap rumus itu harus dikuasai dulu. Gitu. Nah, rumus itunya apa ya? Aplikasi, maksudnya tadi aplikasi di elektronik atau rumus cepat maksudnya di papan tulis? Ini yang bertanya Ibu Rina Herlina. Kalau belum jelas, mangga boleh langsung menanyakan ke narasumber Ibu Rina. Ibu Rina Herlina, halo. Silakan Bu Rina.
barangkali mau menanya secara langsung. Maksudnya rumus cepat di papan tulis, Bu. Betul ya. Iya. Jadi Jadi bukan diberikan satu, ya, bukan diberikan aplikasi ya? satu rumus saja gitu. Jadi anak-anak udah aja hafalnya satu rumus itu saja, nggak perlu banyak formula adakah gitu. Oh, iya. Itu untuk formulanya tinggal diganti-ganti skalanya mungkin Bu ya. Itu sebenarnya bisa saja gitu ya dirubah. Tapi tetap perbandingan antar itunya tetap ada perbandingan skala antara skala satu dengan skala yang lainnya. Mungkin jadi formulanya jadi rumus umum mungkin nanti Bapak Ibu ya. Kalau dijadikan satu nanti ada rumusnya umum gitu. Kalau yang tadi saya jelaskan rumus untuk masing-masing antara skala yang satu dengan skala yang satunya dan bolak-baliknya. Mungkin itu Ibu itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, karena ini tadi sempat keluar, jadi si list pertanyaannya tidak ada. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya boleh secara langsung disampaikan ke narasumber. Mangga yang mau bertanya boleh mengaktifkan suaranya. Tidak ada, Bapak Ibu. Apakah sudah dimengerti semuanya? Ibu Sri, silakan. Halo, Assalamualaikum. Bisa didengar? Waalaikumsalam, Bu. Bisa, Bu. Ini mungkin tadi pertanyaan dari Bu Lina ya. Kalau boleh mungkin mengingatkan kembali, itu ada rumus umumnya, Pak, tentang menghitung berapa suhu kesetaraan ya, kesetaraan suhu dari yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Jadi perbandingan aja. Perbandingkan misalkan kita ambil ketetapannya misalkan antara Celsius dengan Fahrenheit. Yang diketahui Celsius. Yang ingin disetarakan adalah Fahrenheit. Berarti dicari perbandingan antara titik yang yang dicari terhadap titik tetap bawah atau titik lebur. Misalkan Fahrenheit-nya dibandingkan dulu dengan Celsius. Jadi selisih antara yang dicari terhadap titik lebur berbanding dengan yang selisih antara yang diketahui terhadap titik lebur, misalkan Celsius. Misalkan ya, berapa 50 derajat Celsius itu setara berapa nilai Fahrenheit-nya. Berarti misalkan taruhlah yang Fahrenheit itu kita anggap X misalnya ya. Berarti X minus titik tetap bawahnya minus 32. Ya, dikurangi dengan X tadi minus 32 titik tetap bawahnya, perbanding dengan misalkan tadi Celsiusnya 50 derajat, titik tetap bawahnya kan titik leburnya kan 0, berarti ya tinggal 50 minus 0 sebanding setara dengan rentang skalanya. Kalau di Celsius kan rentang skalanya sama ya. Yang atas Fahrenheit dulu berarti 212 dulu. Pokoknya semuanya untuk yang dicari itu bandingkan terhadap titik tetap bawah. Terus disetarakan dengan selisih perbandingannya, Pak. Ya. Atau paling gampang misalkan reamur. Misalkan 40 derajat reamur setara dengan berapa Fahrenheit. Ini yang jelas yang rentang skalanya beda ya. Yang berarti mudah, ya, lebih mudah. Berarti misalkan yang ditanyakan adalah di Fahrenheit nilai 40 derajat reamur itu berapa derajat. Nah, berarti nilai yang untuk mencarinya cukup cari selisihnya aja terhadap titik tetap bawah sebanding dengan
perbandingan terhadap yang dibandingkan itu tadi. Kalau yang misalkan mau kita ambil sebagai yang atasnya, pembilangnya itu adalah misalkan yang dicari berapa derajat Celcius minus titik tetap bawah atau titik leburnya berarti minus min 32. Ini awas min 32. Berarti kan jadi plus ya. Berarti misalkan tadi reamurnya adalah 40 minus 0 titik tetap bawahnya setara dengan rentang skala daripada reamur terhadap Fahrenheit terhadap reamur. Ya. 100 Fahrenheit terhadap reamur itu kan 9/4 ya, atau 180 banding 80. Kalau kita sederhanakan berarti 9/4 itu lebih cepat, dan itu sebenarnya adalah rumus umum. Ya. Tuh. Ya, itu mungkin terima kasih Bu. Tadi yang saya katakan itu untuk yang secara umum. Tapi tetap harus melihat, tahu dulu perbandingan antar skala suhu tadi. Ya. Jadi iya, memang itu yang jadi patokan. Jadi kalau misalkan anak suruh membuat skala, maka pembuatan skala itu juga tetap itu bisa jadi rumus acuan itu, Pak. Betul. Justru kalau menggunakan perperan itu malah kita dapatkan nilai yang berbeda. Pernah kita mencoba berbeda hasilnya. Jadi sepertinya rumus umumnya itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, betul ya. Itu adalah rumus umum untuk semua skala suhu. Ya. Kalau tadi saya rinci per ini ya. Yang diketahui per yang belum diketahui dari terhadap titik tetap bawah atau titik leburnya disetarakan dengan yang tadi rentang skala perbandingan rentang skala betul. Titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah betul. Iya. Terima kasih Bu sudah menambahkan sehingga ada tambahan ilmu untuk saya juga untuk rekan-rekan semuanya yang hadir. Ada yang mengacungkan tangan, Bu Atin. Ya, boleh, mangga Ibu. Ya. Ada. Ibu, halo, Bu Atin. Ada? Ya, boleh. Audionya kurang keras, Bu. Iya. Ada, Bu? Ada, iya. Sok. Ya, mulai, Bu. Iya, ada. Mangga mulai. Mungkin yang jadi permasalahan ini kan biasanya dari tentang suhu seperti ini dalam skala yang harus anak itu biasanya yang perbandingan antara Celcius 0 sampai 100 itu 100 ya. Terus reamur 0 sampai 80. Terus Fahrenheit dari 32 sampai 212. Itu 180. Terus Kelvinnya itu 273 dengan 373. Itu perbandingannya. Jadi perbandingan dibagi 20 itu biasanya Celcius 5, reamur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Itu yang jadi patokan anak itu yang itu, Pak, biasanya. Ya. Betul. Perbandingannya 5 berbanding 4, berbanding 9, dan berbanding 5 dari Celcius, berbanding reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Biasanya itu yang diarahkan dari saya. Sebagai patokan. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Atin. Ya, ini sama-sama satu tugas di SMP 1 Ciurbeti. Jadi bisa dua cara dengan kalau yang tadi saya sampaikan, patokannya adalah yang ini di perbandingan skala untuk Celcius 5, kemudian reamur 4, kemudian Fahrenheit 9 dan Kelvin 5. Nah, itu patokan untuk bisa menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan. Contoh soal misalkan berapa derajat reamur 50 derajat Celcius. Nah, kan di depan itu T derajat reamur sama dengan derajat reamur 4, harus tuliskan 4 dulu. Betul. Gitu. 4 dulu di atas. Reamur. Baru per 5 dari yang diketahui. Celcius gitu. Celcius yang ditanya berarti harus 5 dulu yang disebut. Iya. Derajat Celcius sama dengan 5. Ya. Nah, kemudian
yang ditanyakan itu apa, perbandingannya itu. Kemudian yang kedua, apabila untuk yang tidak dimulai dari 0, yang ada min 32 atau untuk Kelvin ya, untuk 273. Kalau untuk Kelvin saya selalu tekankan ke Celsius saja, karena Celsius kan perbandingan skalanya sama, hanya dimulainya berbeda. Mulainya dari berbeda, betul. Saja biasanya yang jadi masalah bagi anak itu ke Fahrenheit yang min 32. Ya. Kalau misalkan ditanya derajat Fahrenheit berapa, berarti kan harus 9 per, tapi di depan min 32 untuk yang Fahrenheitnya. Tapi kalau yang ditanyakan yang Celsius lainnya, nah di belakang ditambah 32 karena perubahan posisi ya dari kiri ke kanan gitu. Itu sebetulnya matematikanya saja, tapi sebelumnya memang tetap penekanan itu pada konsep titik atas, titik bawah, banyaknya perbandingan, kemudian angka perbandingan yang sudah disederhanakan. Ya. Itu saja ya. Ya, terima kasih Bu Linlin, terima kasih memperjelas tadi rumus yang saya jelaskan. Betul. Baik Pak Ahmad. Ya. Dan semua Bapak Ibu guru hebat. Karena waktunya sudah melebihi dari jadwal Pak, harusnya 9.30 kita sudah selesai. Mungkin kalau masih ada pertanyaan boleh dilanjutkan di WA Group. Ya. Juga boleh japri langsung ke Bapak narasumber, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih mungkin, Ibu. Ya. Ditutup mangga. dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Apabila ada yang belum jelas, ya bisa nanti melalui grup WA. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat beribadah saum Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, kita lanjutkan besok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.